Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang pendekatan pengelolaan kelas. Adapun topik-topik pembahasan yaitu yang pertama, permasalahan yang terjadi dalam kelas, yang kedua, pendekatan otoriter, yang ketiga, pendekatan intimidasi, dan yang keempat, pendekatan permisif. Saya, Seruya R. Padalang, akan membahas materi tentang permasalahan yang bersifat individu. Sebelum saya membahas permasalahan tersebut, mari kita tahu lebih dahulu masalah-masalah yang terjadi dalam kelas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu masalah yang bersifat individu dan masalah yang bersifat kelompok. Masalah-masalah tersebut terjadi ketika seorang peserta didik ingin agar tingkah lakunya dapat diterima oleh orang lain. Ketika tingkah laku peserta didik tersebut tidak diterima oleh orang lain, maka mereka cenderung melakukan atau bertindak dengan hal-hal yang kurang wajar. Di antara tindakan atau perbuatan asosial yang bersifat individu, menurut Direkurs adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain, misalnya membadut aktif di kelas atau berbuat serba lamban. Yang kedua, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, misalnya selaku mendebat atau kehilangan kendala emosi. Yang ketiga, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, misalnya mengata-ngatai. Yang keempat, peragaan ketidakmampuan, yaitu dalam bentuk sama sekali menolak untuk mencoba melakukan apapun karena yakin bahwa kegagalan yang menjadi bagiannya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rani Otomusu. Nah, materi selanjutnya yaitu masalah kelompok dalam pengelolaan kelas. Di antaranya yaitu yang pertama, kelas memberikan reaksi negatif terhadap salah seorang siswa. Yang kedua, kelas mudah dialihkan konsentrasinya kepada hal-hal yang tidak ada hubungan dengan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, semangat belajar yang rendah. Nah, teman-teman, berdasarkan masalah-masalah tersebut, sebagai pendidik profesional, seorang guru harus mendalami kerangka acuan pendekatan-pendekatan kelas, sebab ia harus terlebih dahulu meyakini bahwa pendekatan yang dipilihnya untuk menangani suatu kasus pengelolaan kelas merupakan alternatif yang terbaik sesuai dengan hakikat masalahnya. Artinya, seorang guru terlebih dahulu harus menetapkan bahwa penggunaan suatu pendekatan memang cocok dengan hakikat masalah yang ingin ditanggulangi. Ini tentu tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa seorang guru akan berhasil baik setiap kali ia menangani kasus pengelolaan kelas. Sebaliknya, keprofesionalan cara kerja seorang guru adalah demikian sehingga apabila alternatif tindakannya yang pertama tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka ia masih mampu melakukan analisis ulang terhadap situasi untuk kemudian tiba pada alternatif pendekatan yang kedua dan seterusnya. Nah, teman-teman, pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas yang akan kami bahas di sini yaitu pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, dan pendekatan permisif. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marinita Melap. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pendekatan otoriter. Nah, pendekatan otoriter merupakan pendekatan yang menekankan kepada peserta didik untuk menaati peraturan. Nah, peraturan tersebut diibaratnya adalah penguasa yang harus ditaati oleh peserta didik. Pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Nah, peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, kedisiplinan merupakan faktor yang
faktor penentu dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Nah, dalam hal ini, guru harus menekankan pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan. Berbagai peraturan tersebut ibaratnya adalah penguasa yang harus ditaati oleh peserta didik. Nah, dalam pendekatan ini, biasanya guru melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan peserta didik di awal pembelajaran. Nah, mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Namun, tak hanya peserta didik, guru pun harus konsisten dalam melaksanakannya. Nah, contohnya seperti sebelum memulai pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan kesepakatan bersama seperti ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung dan peserta didik melakukan keributan seperti mengganggu teman, maka ada sanksi yang harus dilakukan oleh peserta didik tersebut. Misalnya, peserta didik tersebut disuruh maju ke depan dan menghafal abjad. Nah, hukuman yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik itu harus mengedukasi bagi siswa. Perkenalkan, nama saya Theodora Maria Trisina Sodavou. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik. Misalnya, melarang, mengejek, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan ini, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Pendekatan ini harus dilakukan dalam taraf kewajaran. Jika berlebihan, dimungkinkan bahwa peserta didik akan lebih bersikap represif dan melukai perasaan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yosefina Ninhewen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan permisif dalam manajemen kelas. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya memberikan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam pendekatan ini, guru memiliki peranan untuk meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhan peserta didik secara wajar. Nah, campur tangan dari guru hendaknya diminimalisir karena guru berperan sebagai pendorong perkembangan potensi peserta didik secara penuh. Pendekatan permisif ini kurang dianjurkan karena pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki peranata-peranata sosial, di mana dalam sistem sosial para anggotanya dalam hal ini adalah guru dan peserta didik memiliki hak dan kewajiban. Di sini mereka diharapkan mampu bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Jadi, apabila perbuatan dilakukan secara bebas dan tanpa batas, tentu saja bisa mengancam hak-hak orang lain. Di sini ada dua bentuk pendekatan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas semacam ini yang menitik beratkan segala inisiatif dan kegiatan pada diri siswa, yaitu yang pertama, tindakan pendekatan pengalihan dan pemasabodohan. Tindakan ini merupakan tindakan yang bersifat permisif. Dari tindakan pendekatan ini muncul hal-hal yang kurang disadari oleh siswa, diantaranya yaitu yang pertama, meremehkan sesuatu kejadian atau tidak melakukan apa-apa sama sekali. Yang kedua, memberi peluang kemalasan dan menunda pekerjaan. Yang ketiga, menukar dan mengganti susunan kelompok tanpa melalui prosedur sebenarnya. Yang keempat, menukar kegiatan salah satu siswa digantikan oleh siswa lain. Yang kelima, mengalihkan tanggung jawab kelompok kepada satu orang anggota. Melalui pendekatan ini, pengajar memandang mudah dan tak banyak resiko. Namun, sebenarnya pengajar gegabah dalam mengambil cara pendekatan terlalu memandang mudah, mengalihkan, menukar, mengganti suatu tugas atau tanggung jawab. Yang kedua, pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan. Dalam pendekatan ini, pengajar memandang
siswa telah mampu melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar, seperti biarlah mereka bekerja sendiri dengan bebas. Demikian pegangan pengajar dalam mengelola kelas. Lebih kurang menguntungkan lagi kalau selama proses belajar mengajar, siswa bekerja sendiri. Pengajar juga aktif mengerjakan tugasnya sendiri dan pada saat waktunya habis, baru ditanyakan keadaan siswa. Percaya atau tidak percaya, hasil kerja pendidik tidak memadai dan kurang terarah. Akibat yang sering terjadi adalah siswa merasa telah benar dengan tingkah laku dalam mengerjakan tugas, telah bertanggung jawab dalam kelompok atau kelas itu. Tapi ternyata setelah dibandingkan dengan kelompok lainnya, kurang atau malah lebih rendah. Dari kedua pendekatan ini kurang menguntungkan tanpa kontrol dan pengajar bersikap serta memandang ringan terhadap gejala-gejala yang muncul. Nah, pendekatan ini tidak produktif diterapkan di lingkungan sekolah dan kelas. Guru disarankan agar memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan kegiatannya sendiri apabila hal itu berguna. Misalnya seperti siswa memperoleh kesempatan secara psikologis memikul risiko yang aman, mengembangkan kemampuan diri sendiri, tanggung jawab sendiri. Dan guru sebaiknya memberikan kebebasan kepada siswa dibarengi rasa tanggung jawab, tidak kebablasan. Nah, oleh karena itu, banyak pendapat yang menyatakan bahwa pendekatan permisif dalam bentuknya yang murni tidak produktif apabila diterapkan di dalam kelas. Namun, disarankan agar guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan urusan pribadi atau urusan sendiri apabila hal itu berguna. Dengan demikian, guru harus dapat menemukan cara untuk memberikan kebebasan sebesar mungkin kepada peserta didik. Di sisi lain, tetap dapat mengendalikan kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab. Demikian materi dari kelompok kami. Terima kasih.